Baik, izin untuk memulai. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Gas. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi, izin untuk memulai. Kami dari kelompok 2, izin untuk mempresentasikan terkait distribusi pendapatan dan program kesejahteraan. Next. Di kelompok kami terdiri dari saya, Brother Bani, kemudian Familia Paradisa, Mucin Antam, Muhammad Zaki, Pinky Suzan, dan Regita Rindiani. Selanjutnya, untuk yang pertama akan saya mulai terlebih dahulu, yaitu kita mulai dengan pendahuluan terkait penyampaian kesejahteraan di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1996, Undang-Undang Reformasi Kesejahteraan. Pada tahun 1996 terdapat reformasi kesejahteraan, yaitu yang dikenal sebagai Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act, yang secara dramatis mengubah penyampaian kesejahteraan di Amerika Serikat. Selanjutnya, alih-alih menerima hibah yang cocok, pemerintah negara bagian, karena di sini Amerika jadi sebutannya negara bagian, itu kini menerima hibah blok sekaligus, yang mana program ini yaitu negara bagian diberi kebebasan yang luas untuk mendesain ulang sistem kesejahteraan mereka. Selain itu, program tersebut itu terdapat syarat kerja dan batas waktu yang dikenakan pada penerimaan kesejahteraan. Jadi pada program kesejahteraan yang ini, yang terbaru pada tahun 1996 tersebut, itu terdapat kebebasan untuk negara bagian dalam mendesain sistem kesejahteraan mereka, yang mana terdapat juga persyaratan kerja dan batas waktu yang dikenakan. Nah, untuk beban kasus kesejahteraan pada tahun 1996 setelah program tersebut itu menurun secara dramatis, seperti pada gambar 1 selanjutnya. Nah, pada grafik ini, dari tahun 1960-an hingga tahun 1996, program yang pertama yaitu AFDC itu mengalami kenaikan tingkat kesejahteraan. Selanjutnya, kemudian akibat dari adanya PR war tadi, itu AFDC diganti dengan TNF, yang menyebabkan penurunan beban kasus kesejahteraan yang turun secara drastis. Pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan itu relatif rendah ya, hanya sekitar 1,7% dari anggaran federal, atau kalau di sini sebutnya APBN. Kemudian program-program tersebut malah justru menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagian orang bahwa kesejahteraan itu bertanggung jawab atas banyak penyakit sosial. Nah, menurut Newt Gingrich, biaya terbesar sistem kesejahteraan yaitu biaya manusia bagi orang miskin. Atas nama kasih sayang, kami telah mendanai sistem yang kejam dan menghancurkan keluarga. Nah, di sini maksudnya bahwa dari program pemerintah, dari program kesejahteraan ini masih terdapat salah sasaran, yang mana yang miskin malah semakin miskin, yang kaya malah semakin kaya. Selanjutnya. Nah, dari masalah tersebut, mengapa pemerintah terlibat dalam redistribusi pendapatan? Yang pertama, karena hasil ekonomi suatu negara yang efisien, itu secara sosial masih belum memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial, yang mana sesuai dengan aliran utilitarisme menurut Rawlsian SWV yang mengarah pada redistribusi. Jadi ekonomi suatu negara yang efisien itu tidak menjamin kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu sektor swasta tidak mungkin menyediakan redistribusi seperti itu, karena ada masalah penanggung bebas dari redistribusi. Kemudian pemerintah dapat memecahkan masalah ini yaitu dengan mengenakan pajak kepada warganya dan menyediakan redistribusi publik.
Nah, dari pendahuluan tersebut, kita mulai yaitu dengan beberapa fakta tentang distribusi pendapatan, kemudian cara mendistribusikan kembali pendapatan, dan yang terakhir meninjau bukti Perwora ini. Selanjutnya. Ya, yang pertama, kita akan membahas terkait fakta tentang distribusi pendapatan di Amerika Serikat, yaitu mengenai ketimpangan pendapatan relatif. Jadi kita dapat memikirkan distribusi pendapatan baik secara relatif maupun absolut. Yang pertama yaitu pendapatan relatif, yaitu atau relative income inequality, ketimpangan pendapatan relatif, yaitu jumlah yang dimiliki orang miskin relatif terhadap orang kaya. Nah, hal ini diilustrasikan pada tabel 1. Next. Jadi pada tabel 1 ini terdapat data bagian pendapat agregat yang diterima rumah tangga per kuartil. Selanjutnya. Jadi dari tahun 1980 hingga 2000 itu bagian pendapatan yang diterima oleh 1/5 termiskin telah turun dari waktu ke waktu. Kemudian, sedangkan bagian pendapatan yang diterima oleh 1/5 terkaya itu malah meningkat dari waktu ke waktu. Nah, sebagai patokan, masyarakat tanpa ketimpangan pendapatan akan memiliki 20% bagian pendapatan untuk setiap kuartil. Dari akhir tahun 1960-an hingga 1970-an, itu ketimpangan pendapatan turun. Seperti data pada tabel sebelumnya, yang mana mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 1980, malah mengalami peningkatan. Nah, ketimpangan pendapatan relatif jauh lebih tinggi di Amerika Serikat daripada negara lain, itu akan diilustrasikan pada tabel 2. Jika dibandingkan, jadi di sini tabel mengenai bagian pendapatan agregat yang diterima oleh kuartil rumah tangga untuk negara OECD. Jadi Amerika Serikat dibandingkan dengan negara lain. Next. Ya, 1/5 termiskin di Amerika Serikat ini menerima bagian pendapatan yang lebih kecil daripada di negara OECD pada umumnya, yang mana hanya 3,5 dibandingkan dengan negara-negara yang lain dengan rata-rata bisa sampai 6,1 ke atas. Selanjutnya. Nah, sementara 1/5 terkaya menerima jauh lebih banyak. Yang mana di sini terdapat selisih yang cukup jauh antara 1/5 yang miskin dan 1/5 yang kaya. Yang hanya 3,5, sedangkan yang kaya 4,9, dan dibandingkan dengan negara lain, Amerika Serikat termasuk yang tertinggi. Dan di sini terdapat selisih yang cukup besar. Selanjutnya. Seperlima rumah tangga termiskin di Amerika Serikat ini menerima kurang dari setengah bagian pendapatan 1/5 termiskin di negara industri biasanya. 3 kuartil terbawah di Amerika Serikat ini semuanya menerima bagian yang lebih kecil. Baik, tentu saja Amerika Serikat ini merupakan negara yang jauh lebih kaya dalam artian absolut. Dalam artian Amerika Serikat ini lebih kaya dari jumlah pendapatannya daripada negara pembanding. Tadi sebelumnya kan kita membahas terkait pendapatan relatif, yang mana dibandingkan antara yang miskin dan yang terkaya. Kemudian di sini kita membahas tentang deprivasi absolut, yaitu jumlah pendapatan yang dimiliki orang miskin relatif terhadap beberapa ukuran pendapatan, yaitu minimal yang dapat diterima. Jadi di sini jumlah pendapatannya dibandingkan dengan standar atau ukuran pendapatan. Bisa dilanjut. Nah, pada deprivasi absolut ini kita akan mengenal garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah standar pemerintah federal untuk mengukur deprivasi absolut. Jadi garis kemiskinan ini dikembangkan pertama kali pada tahun 1964 oleh Molly Orshansky, seorang karyawan administrasi jaminan sosial, yang mana dia itu memulai dengan standar
nutrisi untuk diet minimal yang dapat diterima, dan menerapkan biaya makanan nasional rata-rata untuk menentukan harga dari biaya pembelian paket ini. Nah, kemudian dia menggunakan fakta bahwa rata-rata keluarga menghabiskan sepertiga dari pendapatan setelah pajak mereka untuk makanan. Dia mengalihkan paket makanan dengan 3. Nah, jadi dari situlah garis kemiskinan muncul. Itu pertama kali. Kemudian dalam 40 tahun terakhir ini, standar untuk garis kemiskinan tersebut telah diperbarui. Next. Untuk ambang batas kemiskinan pada tahun 2024 akan ditunjukkan tabel 3 selanjutnya. Next. Oke, jadi garis kemiskinan meningkat dengan ukuran keluarga, tetapi tidak proporsional. Jadi di data ini untuk keluarga dengan 1 unit itu garis kemiskinannya 9.310. Namun bukan yang meningkat 2 kali lipat atau meningkat 9.000 sekian, malah di sini meningkat sebenarnya 12.000. Kemudian selanjutnya, dan hal tersebut malah bertujuan untuk mencerminkan skala ekonomi dalam produksi rumah tangga. Selanjutnya. Tingkat kemiskinan atau fraksi rumah tangga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan ini telah dilacak dalam beberapa dekade. Kemudian pada tahun 1960-an tingkat kemiskinan turun untuk semua kelompok. Next. Ya, kemudian tren menyimpang pada tahun 1970 hingga 1995 untuk anak-anak ini mengalami tren yang menyimpang yang menyebabkan adanya kenaikan kemiskinan. Kemudian hingga akhir tahun 1990-an itu dari semua kelompok mengalami penurunan. Selanjutnya, ya, berdasarkan grafik di sini dari tahun 1959 hingga 2021, jadi untuk orang-orang dengan umur 65 tahun ke atas itu tingkat kemiskinannya menurun. Next. Hal tersebut menurun karena adanya jaminan sosial. Namun untuk anak di bawah 18 tahun pada tahun 1983 itu mengalami kenaikan akibat adanya tingkat sebenarnya itu pola hidup atau standar minimal dari anak-anak di bawah 18 akhirnya mengalami kenaikan. Kemudian untuk semua orang pada tahun 1959 hingga 2001 itu mengalami penurunan. Next. Selanjutnya itu masalah dalam pengukuran garis kemiskinan. Nah, meskipun garis kemiskinan merupakan andalan dalam kebijakan publik Amerika Serikat, masih banyak mengalami atau memiliki banyak kritik. Yaitu yang pertama terkait bundel yang telah berubah. Kemudian bagian anggaran yang dihabiskan untuk makanan itu telah berubah dan mengalihkan dengan 3 itu tidak lagi sesuai. Kemudian adanya perbedaan biaya hidup yang diabaikan. Selanjutnya. Masalah dalam pengukuran garis kemiskinan ini lebih banyak kritik. Yang pertama karena definisi pendapatan tidak lengkap, yaitu hanya menggunakan pendapatan tunai. Kemudian mengabaikan transfer non-tunai seperti Medicaid, kupon makanan, dan perumahan umum. Selanjutnya itu mengabaikan biaya terkait pekerjaan seperti penitipan anak dan mengabaikan pajak. Meskipun demikian, masih sulit untuk mengubah definisi kemiskinan. Misalnya sulit untuk menilai manfaat dan perubahan dalam bentuk barang yang dapat menimbulkan masalah politik. Ya, kemudian apa yang penting atau apa yang lebih penting antara deprivasi absolut atau relatif? Haruskah pemerintah memperhatikan deprivasi absolut atau relatif? Jadi tergantung, karena secara intuitif begitu orang miskin dapat mencapai tingkat konsumsi yang dapat diterima, itu mengapa pendapatan orang kaya menjadi penting. Kemudian juga ada argumen kontra bahwa standar minimal hidup pada kenyataannya itu relatif.
Jadi antara orang kaya dan orang miskin, standar minimal hidupnya itu berbeda. Selain itu juga menunjukkan bukti bahwa tingkat ketidaksetaraan itu tidak berhubungan atau berhubungan negatif dengan ukuran kesejahteraan. Jadi antara kaya dengan miskin itu standar hidupnya berbeda dan tidak bisa menjadi patokan untuk menentukan kesejahteraan. Next. Kemudian mengenai program kesejahteraan yang penting untuk dipahami. Next. Jadi program kesejahteraan di Amerika Serikat ini ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu kesejahteraan kategoris, yaitu kesejahteraan yang dibagi berdasarkan program kesejahteraan dari karakteristik demografis. Contohnya yaitu ibu tunggal atau disabilitas. Kemudian kesejahteraan yang teruji rata-rata adalah program kesejahteraan yang dibatasi hanya oleh tingkat pendapatan dan aset. Nah, contohnya itu program yang dibatasi kelayakan untuk mereka yang berada di bawah 100% garis kemiskinan. Next. Selanjutnya yaitu kesejahteraan tunai, yang merupakan program kesejahteraan yang memberikan manfaat tunai kepada penerimanya. Kemudian kesejahteraan dalam bentuk barang, yaitu program kesejahteraan yang memberikan barang daripada uang tunai kepada penerima. Contohnya perawatan medis, makanan, dan perumahan. Next. Nah, di Amerika Serikat ini yang akan kita bahas yaitu program kesejahteraan tunai. Nah, di Amerika Serikat terdapat dua program kesejahteraan tunai yang utama, yaitu bantuan sementara untuk keluarga yang membutuhkan atau TANF dan penghasilan keamanan atau SSI. Nah, yang mana TANF ini merupakan program bantuan sementara yang memberikan fleksibilitas kepada negara bagian dalam menjalankan program yang dirancang untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah dengan anak-anak mencapai swasembada ekonomi. Sedangkan untuk SSI ini merupakan program yang memberikan kesejahteraan tunai kepada orang lanjut usia, buta, dan cacat. Selanjutnya. Ya, jadi AFDC ini dimulai pada tahun 1935 untuk mendukung para janda dan anak yatim. Kemudian pada tahun 1996 AFDC ini digantikan dengan TANF ini. Kemudian untuk pengeluaran TANF ini hanya 25,5 miliar. Kira-kira 10 kali lebih kecil daripada Medicare dan hampir 20 kali lebih kecil daripada jaminan sosial. Kemudian mengenai jaminan manfaat. Jaminan manfaat ini merupakan manfaat kesejahteraan tunai bagi individu yang tidak memiliki penghasilan lain. Dalam artian yang apabila ada individu yang memiliki penghasilan yang kurang. Jadi jaminan manfaat ini bervariasi di seluruh negara bagian, mulai dari $170 per bulan dan juga ada sampai $923 per bulan. Pembayaran terlalu rendah untuk membuat sebuah keluarga keluar dari kemiskinan. Selanjutnya. Dari program tersebut manfaat sebenarnya berkurang karena pendapatan meningkat. Jadi jika individu mengalami pendapatan yang meningkat, maka manfaat dari program tersebut akan berkurang. Tingkat pengurangan manfaat adalah tingkat di mana manfaat dikurangi berdasarkan dari pendapatan lain yang diperoleh. Jadi pada dasarnya apabila individu mengalami pendapatan yang meningkat, maka di sini jelaskan bahwa sama halnya dengan pajak, makin tinggi pendapatan maka pajaknya bisa makin tinggi. Dan manfaat dari program pemberian tambahan pendapatan itu akan berkurang. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan program kesejahteraan tunai itu. Pemerintah federal memberikan hibah blok kepada negara bagian untuk membiayai program tersebut.
Hibah blok itu hibah yang gimana ya, pemerintah federal itu memberikan dana tunai kepada negara-negara di bagian di Amerika Serikat untuk menunjang program dalam jangkauan luas seperti kayak penegakan hukum ataupun kesehatan masyarakat. Nah, pemerintah federal juga memberlakukan batas waktu dan persyaratan kerja. Batas waktu yang diberikan itu batas umur hidup 60 bulan untuk kesejahteraan. Dan persyaratan kerja, individu harus bekerja setelah menerima paling lama 24 bulan tunjangan TANF. Jadi TANF itu maksimalnya kan di itu 60 bulan. Jadi kalau udah melebihi 60 bulan tidak bisa menerima lagi. Dan individu juga harus dituntut untuk mendapatkan pekerjaan 24 bulan tunjangan TANF-nya. Pemerintah federal mengharuskan setengah dari beban kasus TANF negara bagian harus bekerja kapan saja, tetapi ada beberapa celah. Next. SSI memberikan kesejahteraan kepada orang lanjut usia, buta, dan cacat. Pengeluarannya adalah sebesar 31,6 miliar pada tahun 2002. Ini pada dasarnya mengisi beberapa lubang yang diciptakan oleh jaminan sosial dan asuransi cacat atau disability insurance, dengan memungkinkan mereka yang memiliki pengalaman kerja yang tidak memadai untuk memperlancar konsumsi. Baik orang dewasa maupun anak-anak dapat memenuhi syarat. Sebagian besar pertumbuhan SSI disebabkan oleh populasi penyandang cacat, terutama anak-anak cacat. Jadi kalau TANF itu kan syaratnya itu kan harus kayak udah memasuki usia kerja, sedangkan kalau si misalkan ada anak yang belum memasuki usia kerja kan biasanya mereka akan ke SSI kayak gitu. Next. Ada banyak program yang memberikan bantuan dalam bentuk barang, termasuk kupon makanan, Medisite, proyek perumahan umum, atau Section 8 voucher, sama program nutrisi. Kalau Medisite itu nama lainnya kayak apa itu kesehatan, jadi kayak bantuan kesehatan bagi orang yang miskin di Amerika Serikat sana. Sedangkan kalau Section 8 voucher itu diambil dari di sana di Amerika itu ada undang-undang tentang perumahan bagian 8 itu mengatur tentang proyek perumahan umum. Jadi sering disebut dengan Section 8 voucher. Next. Kupon makanan adalah program seragam nasional yang memungkinkan pembelian bahan makanan oleh masyarakat miskin. Pengeluarannya adalah sebesar 24,1 miliar pada tahun 2002. Kelayakan jauh lebih luas daripada TANF. Namun, beberapa tidak memenuhi syarat, yaitu orang dewasa yang berbadan sehat dituntut untuk bekerja, dan banyak non-warga negara yang tidak memenuhi syarat tersebut. Next. Medisite sejauh ini merupakan kategori program kesejahteraan terbesar, dengan pengeluaran sebesar 250 miliar pada tahun 2003, atau sekitar 10 kali lipat dari TANF. Banyak dari dibahas dalam pelajaran sebelumnya. Next. Perumahan publik terdiri dari dua program terpisah, yaitu ada proyek dan voucher. Proyek perumahan umum biasanya berupa bangunan apartemen besar yang disediakan langsung oleh pemerintah. Jadi pemerintah akan membangun perumahan umum, terus kemudian akan disewakan ataupun dijual kepada masyarakat yang kurang mampu. Section 8 voucher dapat digunakan oleh individu untuk mensubsidi sewa pasar swasta dari tuan rumah yang berpartisipasi. Batas pendapatan dan subsidi bervariasi secara lokal. Total pengeluarannya adalah sebesar 32 miliar pada tahun 2002. Next. Selanjutnya adalah program gizi. Program gizi ini meliputi WIC sama program makan siang dan sarapan sekolah nasional. WIC itu menyediakan dana untuk pembelian makanan bergizi yang khusus ditujukan untuk meningkatkan perkembangan janin dan kesehatan bayi. Sedangkan untuk program makanan siang dan sarapan sekolah nasional menyediakan makanan gratis atau dengan harga yang lebih murah di sekolah. Pengeluarannya itu sekitar 4,4 miliar untuk WIC dan 8,4 miliar untuk makanan sekolah. Next. Ekonom terkemuka yaitu Arthur Okun
pernah membandingkan proses redistribusi pendapatan dengan ember bocor. Kita membawa uang dari si kaya kepada si miskin, tetapi ada uang bocor di tengah jalan. Redistribusi datang dengan potensi biaya moral hazard yang besar. Fungsi kesejahteraan sosial mengkuantifikasi efisiensi ekuitas trade-off antara lebih sedikit redistribusi dan lebih banyak efisiensi sosial, dan lebih banyak redistribusi dan lebih sedikit efisiensi sosial. Next. Nah, kebocoran dari transfer berasal dari ini kebocoran dari ember bocor tadi. Menjamin agar tidak menjadi miskin, program-program tersebut menciptakan insentif bagi individu-individu untuk menjadi miskin agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Next. Nah, tunjangan kesejahteraan aktual terkait dengan parameter program melalui persamaan sebagai berikut, yaitu dirumuskan B sama dengan G min T kalikan earnings, sama dengan G min T kalikan W kalikan H, di mana B adalah singkatan dari manfaat aktual yang diterima, sedangkan G adalah tingkat jaminan manfaat, T adalah tingkat pengurangan manfaat, W adalah tingkat upah per jam, dan H adalah jam kerja. Next. Menetapkan manfaat aktual sama dengan 0 menghasilkan rumus titik impas, tingkat pendapatan di mana kelayakan kesejahteraan berakhir. B sama dengan 0, jadi akan menghasilkan earning sama dengan G per T. Jadi dengan jaminan 300, tarif pajak 75%, penghasilan 400, mengurangi manfaat kesejahteraan menjadi 0, dan menghilangkan orang tersebut dari kesejahteraan. Jadi 300 dibagi 300. 300 yang satunya itu dari 75% kalikan 400-nya itu. Next. Pada prinsipnya menetapkan G sama dengan garis kemiskinan dengan katakanlah C sama dengan 1 akan menghilangkan kemiskinan. Survei populasi saat ini menunjukkan bahwa kebijakan semacam itu akan menelan biaya 98 miliar, sebuah konsep yang dikenal sebagai kesenjangan kemiskinan. Nah, 98 miliar itu kan lumayan angka yang cukup besar gitu. Namun, latihan semacam ini tidak memperhitungkan efek bahaya moral dari kebijakan tersebut. Next. Pada gambar 3 akan mempertimbangkan pilihan individu untuk rekreasi dan konsumsi dengan hibah dan tarif pajak seperti itu. Ada disinsentif kerja yang dramatis, terutama bagi mereka yang secara mekanis memenuhi syarat untuk kesejahteraan yang berpenghasilan kurang dari hibah. Next. Jadi garis AC itu merupakan garis kendala anggaran sebelum kesejahteraan diperkenalkan. Nah, individu itu membuat pilihan yang berbeda berdasarkan preferensi mereka. Kesejahteraan diperkenalkan dengan jaminan 9 dan PRR adalah 100%. Terus beberapa akan memenuhi syarat secara mekanis dan mengurangi jam kerja. Yang lain pada awalnya tidak memenuhi syarat, tetapi juga mengurangi upaya kerja mereka. Jadi mereka mengurangi upaya kerja untuk bisa mendapat, jadi membuat mereka menjadi lebih malas kayak gitu. Dengan demikian menghilangkan kemiskinan berpotensi jauh lebih mahal
mungkin 3 kali lipat. Mereka yang secara mekanis memenuhi syarat untuk kesejahteraan berhenti bekerja sepenuhnya, membebani pemerintah lebih banyak uang. Jadi kayak jadi malas karena tadi. Beberapa yang awalnya tidak memenuhi syarat mengubah perilaku mereka dengan mengurangi pekerjaan dan mendapatkan kesejahteraan. Dengan melakukan itu, mereka menghentikan konsumsi tetapi mendapatkan lebih banyak waktu luang. Jadi yang next. Nah, solusi alami untuk masalah moral hazard di sini adalah dengan pengurangan pasokan tenaga kerja adalah dengan menurunkan tingkat pengurangan manfaat.